Selamat datang kembali di materi fisika dasar bagian listrik dan magnet. Per kali ini kita akan lanjut mengenai apa yang disebut dengan medan magnet, medan listrik, yaitu bagian yang pertama. Kita mulai dulu dari apa sih sebetulnya medan itu? Medan itu merupakan kuantitas fisik yang ditetapkan atau yang terjadi pada setiap titik dalam sebuah ruang. Jadi contohnya kalau misalkan kita punya sebuah ruang dengan koordinat X dan Y seperti ini, maka di setiap titiknya ini nanti ada sebuah nilai-nilai yang menggambarkan sebuah kuantitas fisik. Jadi ruang itu sendiri nanti didefinisikan sebagai fungsi yang bergantung terhadap koordinatnya, bisa X saja, bisa Y saja, bisa Z saja, bisa ya X, Y, Z, dan lain-lain. Tergantung perspektif kita sedang mengamati bagian yang mana gitu. Apakah hanya satu dimensi saja, dua dimensi, atau tiga dimensi. Seperti itu. Nah, ketika kita memberikan nilai dari setiap posisinya atau koordinatnya itu, nilainya itu bisa bervariasi dari setiap daerahnya. Jadi tidak harus misalkan di sini nilainya satu, semuanya jadi satu. Tidak seperti itu. Jadi itu bergantung dengan apa yang sedang terjadi mungkin atau apa yang mempengaruhi setiap titiknya itu. Jadi misalkan ini salah satu contohnya adalah eh, nilai dari medannya dari setiap titik itu akan mempengaruhi nilainya jadi seperti ini. Jadi di posisi yang tadi awal ini karena kita berikan sebuah nilai maka nanti ada sebuah koordinat ketinggian yang menggambarkan nilai-nilai dari setiap koordinatnya. Jadi seperti ini. Ya, nanti nilai dari medannya itu adalah sebuah fungsi dari koordinat X dan Y-nya. Sebagai contoh, contoh yang paling sederhana itu adalah misalkan kita menerapkan sifat fisiknya itu adalah ketinggian. Jadi medan ketinggian. Jadi kalau misalkan kita berjalan dimanapun, tentu saja pasti ada struktur dari jalannya itu sendiri. Jadi struktur dari jalan itu bisa kita sebut dengan medan ketinggian. Eh, Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita berjalan, tentu saja nanti ada yang lebih tinggi, ada yang lebih kasar, ada yang lebih rendah, dan seperti itu. Tapi sifat fisik ini tidak terbatas pada sesuatu yang bisa kita lihat saja seperti ketinggian, tapi bisa juga sifatnya seperti temperatur. Temperatur misalkan temperatur di daerah sini lebih tinggi dibandingkan daerah sini. Jadi karena kan kita juga selaku manusia tentu saja misalkan di ruangan ini ternyata lebih panas dibandingkan ruangan yang sebelah gitu. Nanti itu akan membedakan eh, ya bisa bisa menggambarkan medan dari temperatur. Bisa juga konduktivitas, misalkan daerah daerah sini bisa mengantarkan listrik lebih banyak dibandingkan daerah yang misalkan sebelah sini. Misalkan seperti itu. Atau hambatan itu kebalikan dari konduktivitas. Atau juga bisa kelembaban udara suatu di posisi tertentu kelembabannya sangat tinggi, di posisi yang lain kelembabannya sangat rendah. Bisa juga gaya gravitasi. Gravitasi di suatu titik lebih tinggi dan rendah. Dan juga lainnya, seperti gaya Coulomb pada satu titik, medan listrik pada satu titik, dan medan magnet juga. Dan lain-lain. Ini masih bisa diterapkan pada sifat fisik yang lainnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita beralih ke apa itu medan listrik. Medan listrik itu disimbolkan dengan E, dengan ada simbol vektor di atasnya, sehingga E itu memiliki arah kemana gitu. Eh, Jika kita memiliki medan yang sebelumnya, contoh gambar medan, eh, ya yang seperti ini yang sebelumnya kita gunakan. Nah, medan listrik itu adalah medan yang berhubungan dengan gaya Coulomb pada setiap unit muatannya, atau disebut dengan gaya listrik nantinya. Medan listrik, bukan gaya listrik. Jadi, kalau kita punya sebuah informasi gaya Coulomb F, maka medan listrik itu adalah F pada setiap muatannya. Ya, F dibagi Q itu maksudnya F pada setiap muatannya. Dengan F-nya itu adalah gaya Coulomb yang sudah sebelumnya dipelajari, sehingga kita dapatkan E yang disebut dengan medan listrik.
Ada dua buah, tentu saja karena medan listrik ini berhubungan dengan muatan, ada dua buah tipe medan listrik, yaitu yang pertama yang berhubungan dengan muatan negatif dan muatan positif. Muatan negatif ini biasanya bukan biasanya, tapi kita sebut sebagai sink, karena nanti arah medannya itu adalah menuju ke muatannya itu. Sedangkan kalau muatan positif itu kita sebut dengan source karena keluar dari muatannya itu. Ini berhubungan dengan seperti tempat cuci tangan, karena sink itu kan nanti kalau misalkan kita cuci tangan di sini, nanti airnya itu akan masuk menuju ke titik yang titik pembuangan di sini. Makanya di sini seperti muatan itu terbuang pada muatan negatif. Tapi kalau source itu seperti kerannya, yaitu sebagai sumber dari muatannya. Jadi nanti keluar arahnya, vektornya itu keluar. Seperti itu. Nah, kalau kita gambarkan seperti yang sebelumnya, medan, maka sink itu bentuknya itu nanti akan seperti ini. Jadi ada sebuah medan dan medan listriknya itu nanti pada posisi muatan negatif di sini itu semuanya tertarik ke bawah. Sedangkan kalau untuk yang source itu ke atas seperti ini. Nah, untuk menghitung cukup sederhana medan listrik itu. Jadi yang pertama kita butuh gaya Coulombnya. Gaya Coulomb itu pada sebelumnya sudah dipelajari, yaitu K muatan dikalikan muatan lainnya pada jarak tertentu. Karena di sini hanya pengaruh muatan tertentu saja, maka nanti dibagi Q yang akan menghilangkan Q ini dengan Q ini, sehingga nanti nilainya hanya K Q R kuadrat. Dan kalau misalkan Q-nya itu negatif, maka nanti jadi sifatnya negatif, jadi ke bawah seperti itu, atau menarik gitu nantinya. Sedangkan untuk yang medan listrik untuk muatan yang positif itu ya yang bedanya nanti adalah di sininya tandanya positif dan medannya itu ke atas seperti ini. Contoh, misalkan kita ingin menghitung sebuah medan listrik pada keadaan satu dimensi dulu yang sederhana. Kita memiliki sebuah muatan Q1 dengan muatannya itu positif 1, karena di sini muatannya positif. Lalu kita ingin tahu berapa sih medan listrik yang dialami oleh titik A di sini yang diam pada jarak R. Nah, ini tentu saja karena sifat dari muatan positif ini adalah source, maka dia arah vektor dari medannya itu adalah keluar dari titik A ini keluar. Jadi ini adalah medan listrik dari yang didapatkan oleh A, yang mempengaruhi oleh A, titik A. Nah, ini sini cukup sederhana, kita hanya perlu mengalihkan K dengan muatannya itu berapa, muatan yang di sini. Lalu jaraknya itu berapa, jarak antara muatan ini dengan titik A ini, kuadratkan, nanti hasilnya itu ya tentu saja karena Q-nya itu ada positif, maka nanti sama dengan positif K dikalikan 1/R kuadrat. Seperti itu. Nah, untuk R kuadrat ini, karena ini 1/R kuadrat, nanti pengaruhnya itu semakin mendekati muatan, misalkan A-nya ini kita geser menjadi ke, misalkan kita geser ke sini. Oh, ini saya harus ganti dulu pointernya ke pen. Misal A-nya kita semakin mendekatkan, maka nanti nilai dari medan listriknya itu semakin menuju ke atas atau semakin kuat. Nanti vektornya semakin panjang seperti ini. Karena efek dari medan ini pengaruhnya 1/R kuadrat. Jadi semakin mendekati dari sumber muatannya, maka dia akan semakin besar nilainya. Tapi semakin jauh, maka nanti dia akan semakin tidak ada pengaruhnya. Misalkan saya
tempatkan di titik di sini A-nya. Ini jaraknya itu sangat jauh misalkan anggapannya. Maka nanti EA-nya arah vektornya itu mungkin sangat kecil atau mungkin 0. Seperti itu. Nah, sama halnya untuk ketika kita berhubungan dengan muatan negatif. Yang membedakan itu hanyalah karena sifat dari muatan negatif ini adalah sink, maka nanti arah vektornya itu kebalikan menuju ke muatannya. Dan ini nanti karena muatannya itu negatif, maka EA-nya di sini pun akan nilainya negatif sesuai dengan arah vektornya, negatif ke sini. Ini positif. Dan pengaruhnya tetap sama. Kalau misalkan kita punya nilai posisi A-nya itu semakin dekat, maka nanti nilainya semakin besar tapi nilainya negatif. Kalau misalkan kita simpan lagi yang sangat jauh di sini A-nya, maka nanti vektornya itu akan sangat kecil atau menuju ke 0 karena di sini nanti akan lama-lama 0. Seperti itu. Sekarang contoh yang kedua. Jadi kalau misalkan sebelumnya kita hanya menggunakan satu buah muatan, sekarang kita coba gunakan dua buah muatan. Ada dua buah muatan dengan jarak yang sama dari titik A. Jadi jaraknya itu R dengan R. Dengan muatannya pun yang sama di sini. Q1 dan Q2. Maka nanti pengaruh dari muatan yang pertama itu nanti arah vektornya ke sini. Dan pengaruh dari muatan yang kedua itu arah vektornya ke sana. Karena source dari sini ke sini dan source dari sini ke sini. Jadi nanti yang perlu kita lakukan adalah menjumlahkan kedua buah medan listrik ini sehingga kita akan dapatkan nanti medan listrik totalnya. Jadi misalkan EA ini yang pertama E1 ini yang arahnya positif, kita anggapnya yang positif. Nanti totalnya adalah dikurangi E2 yang arahnya kebalikannya. Sehingga nanti kalau kita jumlahkan nilainya itu adalah 0. Jadi kalau misalkan sebuah titik berada di dua buah muatan yang nilainya sama dengan jaraknya yang sama, maka nanti nilainya pasti akan selalu 0. Tapi kalau misalkan kita geser posisi dari muatannya itu semakin mendekati dari titik A, misalkan jadi 0,75 R gitu, jadi 3/4-nya dari jarak yang ini, maka ini nanti nilainya tidak akan 0. Karena yang pertama ini jaraknya semakin mendekati, maka nanti pengaruh dari muatan yang ini itu akan jadi semakin besar ke sini E2-nya. Tapi kalau untuk yang E1 ini akan tetap sama. Jadi nanti proses penjumlahannya tetap sama. E1 yang di sini dikurangi E2 karena arahnya kebalikan. Tapi karena E2 ini nanti komponennya lebih besar, maka nanti nilai EA-nya itu negatif sekian. Seperti itu. Nah, sekarang kalau misalkan kita kasusnya itu dua buah muatan yang berbeda, yang berlawan arah, yang satu positif dan satu negatif, dengan jarak yang sama R untuk masing-masing muatan. Ini nanti yang membedakan itu adalah karena yang pertama muatan positif itu sifatnya source, jadi dari muatannya itu arahnya keluar, jadi dari titik A ini akan keluar. Dan untuk yang muatan negatif itu sink, jadi dari titik A ini akan menuju ke muatannya, sehingga nanti medan listrik totalnya itu adalah penjumlahan dari E-nya ini. Jadi karena secara arah itu sebetulnya seharusnya negatif, E1 dikurangi E2, tapi karena salah satu muatannya itu negatif, maka nanti
totalnya akan menjadi nilainya 2 gitu. Jadi di sini negatif ini hanya arahnya saja, tapi muatannya belum disertakan. Jadi nanti ketika kita sertakan maka nanti jumlahnya jadi 2K 1 per R kuadrat. Seperti itu. Karena penjumlahan vektor yang menuju ke arah yang sama. Seperti ini. Nah, sekarang untuk kasus 2 dimensi. Kira-kira bagaimana kalau misalkan kita berhubungan dengan kasus 2 dimensi? Untuk jaraknya misalkan ini adalah titik A, ini tetap pada posisi R, tapi jarak antara dua buah muatan ini ada koordinat Y-nya itu Y 0,5 R jaraknya. Jadi nanti vektornya itu yang akan mempengaruhi adalah seperti ini. Karena posisi muatan positif ini adalah source, jadi nanti dia akan keluar dari titik A, yaitu E1, seperti ini. Dan Q2 juga muatan positif, maka sifatnya source, jadi dia akan keluar dari titik A, E2. Sehingga nanti resultan medan listriknya atau total medan listriknya itu arahnya ke sini. Tinggal kita jumlahkan saja E1 dan E2-nya. Nah, yang perlu kita ketahui adalah yang pertama adalah jarak antara muatan ini terhadap A ini. Karena sekarang kita berhubungan dengan 2 dimensi, tentu saja ada komponen X dan Y yang akan diberikan. Jadi tentu saja jarak ini dengan jarak ini itu akan sama. Jadi nanti kita hanya perlu menghitung ini saja sehingga nanti kita bisa dapatkan keduanya. Jadi ini bisa dibantu dengan trigonometri. R itu nanti kan merupakan akar kuadrat dari X kuadrat ditambah Y kuadrat diakarkan. Jadi ini dulu trigonometri. Jadi kita yang perlu tahunya adalah X-nya berapa dan Y-nya berapa. Karena di sini X-nya itu adalah R, maka nanti di sini R kuadrat. Tapi kalau untuk Y-nya itu adalah di sini karena total jaraknya adalah 0,5, tapi karena kita hanya butuh dari titik tengahnya, maka jadi 0,25 kuadrat. 0,25 R dikuadratkan. Nanti hasilnya ini setelah dihitung akan menjadi 1,0625 R kuadrat. Kita dapatkan R-nya ini, nanti R A2 sama dengan R A1. Seperti itu. Tinggal kita masukkan nanti. Yang membedakan adalah dikarenakan ini adalah kasusnya 2 dimensi, tentu saja kita harus menghitung pengaruh medan listrik pada komponen masing-masing. Jadi walaupun kita hanya memiliki vektor E1 ini, tapi E1 ini dipengaruhi oleh pada sumbu X-nya itu berapa dan sumbu Y-nya itu berapa. Jadi kalau saya tuliskan nanti, nanti ini misalkan untuk yang E1 ini, tentu saja di sini ada komponen X-nya berapa, jadi E1 misalkan X, lalu komponen Y-nya berapa, jadi E1Y, misalkan seperti itu. Nah, untuk itu kita perlu menambahkan di ujungnya itu adalah berapa jarak X dan berapa jarak Y dibagi jarak absolutnya. Maksudnya jarak dari sini ke sininya. Seperti itu. Jadi nanti jarak komponen X itu adalah yang sininya. Lalu bukan, sorry. Bukan yang itu. Saya erase dulu. Jadi Rx itu adalah dari sini ke sini. Ini adalah Rx dan ini adalah Ry. Jadi ini yang tadi itu adalah vektornya. Sedangkan yang tadi saya bahas kalau untuk Rx itu nanti ya yang ininya. Dan Ry ya. Jadi maksudnya adalah ada komponen X dan komponen Y yang nanti dinormalkan kembali oleh jarak dari R yang ini.
RA1. Seperti itu. Jadi nanti kita bisa hitung karena komponen untuk X-nya itu adalah R di sini. Jadi nanti kita tuliskan R pada komponen X, dan untuk komponen Y-nya itu negatif karena ke bawah. Jadi 0,25 R, setengah dari jarak antara keduanya. Lalu untuk yang pengaruh E2 itu untuk jarak X-nya sama, yaitu R. Tapi di sini ditambahkan karena dari titik muatan ini menuju ke atas. Jadi plus 0,25 R. Seperti itu. Ini akan saling menghilangkan. Sehingga nanti totalnya adalah hanya di komponen X-nya saja. 2R. Jadi nanti di sini itu pengaruhnya adalah 2R. Tapi nanti dikalikan oleh K, Q, dan RA1 kubik. Karena R yang ini, sorry saya tadi belum bahas, pindah ke sini untuk memudahkan. Sehingga ini jadi kubik. Semuanya jadi kubik. Seperti itu. Nah, untuk kasus berbeda muatan pun sama. Yang membedakan nanti adalah hanya dari arah vektornya. Jadi kalau yang pertama muatan positif, tentu saja ini source, jadi keluar. Kalau muatan negatif jadi sink, sehingga nanti resultan dari medan listriknya itu arahnya ke bawah. Karena sinknya itu membawa dia ke bawah. Jadi nanti ini tetap sama untuk perhitungan R-nya. RA1 dan RA2. Yang membedakan itu nanti dinilai arah komponen X dan Y-nya. Jadi yang pertama untuk E1, kalau untuk jarak ini masih tetap positif, tentu saja karena dari sini ke sini positif. Jadi R komponen X-nya positif. Untuk jarak Y-nya masih tetap negatif ke bawah. Tapi untuk kasus E2, karena vektor untuk arah X-nya itu sink, jadi dia nilainya itu kebalikannya. Karena menuju, jadi nanti komponen dari X-nya itu, EX-nya itu ke arah negatif. Jadi di sini negatif. Dan untuk yang Y-nya itu ke bawah juga, mengikuti arah vektornya. Jadi EY-nya juga negatif. Seperti itu. Dan ini akan saling menghilangkan R dan minus R-nya. Sehingga nanti yang kita dapatkan hanya komponen di Y-nya saja, yaitu minus 0,5 R yang nanti dikalikan oleh ini. Sedangkan untuk komponen X-nya itu 0. Karena memang ini tidak ada komponen X-nya, hanya Y-nya saja. Lalu bagaimana kalau misalkan kita berhubungan dengan muatan yang lebih banyak lagi? Misalkan ini 4 atau 6 atau banyak. Itu nanti kita hanya perlu melakukan cara yang sama, hanya nanti satu-satu dihitung, nanti totalnya kita jumlahkan. Seperti itu. Nah, ada beberapa kasus khusus ketika kita berhubungan dengan muatan pada bola yang padat atau pejal, atau bola yang berongga, atau solid versus hollow. Jadi nanti kalau yang sebelumnya itu karena muatan titik, kita muatan titik misalkan muatan titik, nanti misalkan ini yang positif, maka nanti dia akan terus naik sampai ke titik tak hingga bentuknya. Ini tak hingga. Tapi keadaannya berbeda ketika kita berhubungan dengan bola padat atau bola berongga seperti ini. Jadi yang biru ini adalah muatannya atau isinya itu. Isinya
karena sangat padat, jadi semuanya terisi dan nanti ini muatannya itu positif. Sedangkan untuk yang di sini tengahnya itu berongga, tapi di permukaan ini itu muatannya positif. Nah, ini yang membedakan adalah nanti pada jarak ketika radiusnya itu adalah radius bolanya itu sendiri, itu nanti nilainya akan sama dengan muatannya. Jadi di sini nilainya sama dengan muatannya. Jadi di sini konstan nilainya. Jadi dimanapun titiknya berada yang kita amati, nilainya akan tetap muatannya itu Q, sesuai dengan muatan yang dimiliki bola ini. Tapi kalau misalkan kasusnya untuk yang bola berongga, ketika kita ukur di daerah di dalamnya, itu nanti nilainya akan menjadi 0. Jadi ada keadaan ketika asalnya ada nilainya, tapi ketika di daerah yang putih ini, yang rongganya, itu nanti tiba-tiba muatannya itu 0, kosong di sini. Itu adalah salah satu kasus khusus. Jadi kalau misalkan keadaannya bolanya itu padat atau berongga. Seperti itu. Nanti di sini kalau kita gambarkan untuk gambar 3 dimensinya, itu nanti ini bentuknya itu akan seperti ini. Muatannya karena ini ke atas, tapi di sininya itu kalau untuk kasus yang bola padatan, maka ini nanti nilainya konstan, atau di sini nilainya sama dari posisi ke posisi. Ini sama dengan posisi bolanya ini. Seperti itu. Tapi kalau untuk yang berongga, itu nanti daerah ini itu akan menjadi kosong nilainya. Yang putih ini sama dengan daerah yang rongganya saja. Sorry, saya agak overlap. Tapi anggap saja ini hanya saya membulati yang berongganya saja. Seperti itu. Nah, untuk video kali ini cukup sekian. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih.